Gantungnya naikin ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa abadihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makalam khususun al-ibadat kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sunan al-Khudrami al-Syafi'i al-Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bandani al-Jawi al-Syafi'i. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Amma law kana ala suratil kalbi. Itu ya. Idris? Belum. Takutnya Allahu a'lam berkata. Halaman berapa, Pak Haji? 39 beres. 5 baris dari atas, 5 baris dari atas. 5 baris dari atas pinggiran. Pinggir sebelah kiri. Nah, jempolnya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma law kana ala suratil kalbi. Amma adapun law kana seandainya ada ala suratil kalbi bentuknya anjing. Seandainya ada anjing kawin sama anjing, bentuknya ya anjing. Tapi ma'al akli, ia punya akal. Wa nutqi dan bisa ngomong. Fahuwa najisun, maka tetap hukumnya najis alal mu'tamadi atas kau pendapat yang bisa dijadikan dasar. Misalnya dilatih anjing itu sampai bisa ngomong umpama, sampai kayak bisa diajak mikir, tetap aja nah yo anjing ya tetap anjing dihukumi najis. Walahu, dan bagi anjing tersebut hukmul mughalladi, hukumnya mughalladah fi sa'iri ahkamihi, di dalam semua hukum-hukumnya. Ini dalam mazhab Syafi'i, mulai dari pokoknya depan itu congor sampai buntut semuanya mughalladah. Kalau dalam mazhab lain yang dihukumi mughalladah kan cuma congornya doang. Makanya ada orang Islam yang bermadzhab lain, dia yang miara anjing, yang digendong, dipangku, dibawa kemana-mana. Karena yang dihukumi najis cuma congor. Tapi kalau digendong kemana-mana, mosok nyongornya nggak ngebus-ngebus. Iya kan gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya dihukumi najis, mughalladah. Dan memeliharanya memang kalau ada alasan-alasan tertentu boleh. Kan di bahasan yang lalu ya, misalnya yang untuk berburu, untuk menjaga, atau untuk kayak polisi itu, anjing pelacak boleh memelihara. Tapi kalau nggak ada alasan-alasan tertentu, ada dalam hadis Rasulullah SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihil qalbu was-surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang yang di dalamnya ada anjing dan patung. Cuman dulu waktu ngaji begini ada temen yang ngeyel beneran malah nggak mati-mati. Lah kok bisa? Lah Israel nggak masuk. Lah tapi Israel kan nggak kalah pinter, ditungguin di luar. Tungguin di luar, begitu keluar rumah comot. Enggak, maksudnya malaikat rahmah nggak akan masuk ke rumah seseorang yang di situ ada anjing dan patung. Nah, patung ini yang jadi permasalahan. Saudara-saudara kita yang di Salafi itu menerjemahkan ini bukan patung tapi gambar. Cuman saya pernah diskusi ya, ngobrol lah. Kalau gambar itu duitmu buang semua sih. Duit itu ada gambar orang.
Langsung dia mikir juga. KTP-mu ada gambarnya enggak sih? Mikir juga. Iya, makanya terjemahannya itu memang secara tekstual Arab gambar. Tetapi gambar yang itu dimaksud adalah patung yang seandainya kalau hidup itu asli kayak kalau burung ya, misalnya burung emret ya memang segede itu. Lah kalau ada patung burung emret kok segede soang, berarti kan bukan burung emret, berarti tidak di kategori itu. Yang kategori patung itu yang persis kayak aslinya. Dan seandainya kalau itu hidup ya persis kayak asli. Lah kalau gambar itu kan cuma hanya satu sisi kan, satu sisi depan doang. Nah, tapi saudara-saudara kita yang tekstual tadi memaknainya gambar, tapi giliran duit suruh buang ya nggak mau. Nah, ya kan duit ada gambarnya, gambar orang Soekarno Hatta, ya kan? Iya, terus apa lagi itu? KTP, SIM, kan ada gambarnya semua ya. Nah, kembali ke masalah anjing. Kalau memang tidak ada urusan apa-apa bagi kita seorang Muslim, yo, tapi buat apa ya? Tapi kadang kan sekarang buat gengsi ya. Kadang-kadang buat main kan. Ya buat keren-kerenan kadang. Iya. Di lomba ya. Banyak. Lomba. Wa kadza waladul waladi. Begitu juga anak keturunannya. Anak keturunannya ya pokoknya apa aja, pokoknya asal lahir dari anjing yang dihukumi najis. Li'annahu far'un, itu cabang atau keturunan ke bawah, bil wasitati yang jadi perantaraannya. Loh, kalau anak anjing terus ke bawah sampai cabang-cabang anak cucu, perantaranya anjing ya tetap Anjing. Asu. Enggak, yang saya heran asal mulanya orang maki-maki kok anjing yang disebut, kenapa ya? Najisnya ya? Najis. Ayam aja kadang bisa jadi anjing. Kenapa dibilang najis lu? Najis lu, anjing lu. Iya, saya heran kan, kasihan anjingnya. Padahal ada anjing yang dihormati, dimuliakan oleh Allah, masuk surga, anjing Ashabul Kahfi kan ya. Yang Kitmir apa itu namanya. Yang dulu saya pernah dengar, wallahu alam bener apa enggak. Ketika nama Ashabul Kahfi itu ditulis melingkar, kemudian di tengah itu nama anjingnya ditulis, ditaruh di rumah, katanya rumah aman, enggak kebakaran katanya. Tapi wallahu alam, saya baru ngalami Pak Ji. Saya kalau ada amalan-amalan begitu, mas saya sendiri tuh kurang ini. Ya kurang begitu inilah. Qala Ibnu Qasim, berkatalah Ibnu Qasim, innahu, sesungguhnya anak turunan anjing walaupun punya akal bisa ngomong tadi, la yukallafu hina idzin, tidak termasuk mukallaf. Mukallaf itu orang yang kebebanan hukum itu. Walaupun bisa ngomong, bisa ini enggak. Wa in takallama, walaupun ia bisa ngomong, wa mayyaza itu bisa membeda-bedakan barang. Anjing kalau dilatih kan cerdas ya, malah lebih cerdas dari manusia. Bisa banget. Main tebak-tebakannya pinteran dia. Nah iya, yang nyatanya yang suruh nguber maling ya anjing ya. Iya. Wa balagha, dan nyampe usia muddata bulughil adamihi, seperti usia baliknya anak Adam. Tapi walaupun begitu itu tidak termasuk mukallaf. Wa kadza, dan begitu juga laukana ala suratil adami, seandainya ada berbentuk seperti manusia. Wa tawallada baina mughalladaini, yang lahir di antara dua hewan najis mughalladha. Ini seandainya ada anjing kawin sama babi, lah begitu lahir kok kayak manusia. Tapi apa yo ada ya? Kalau legenda Sang Kuryang itu kan bapaknya anjing. Iya. Sang Kuryang apa Tangkuban? Iya, Sang Kuryang itu ya. Tangkuban perahu ya. Tapi yang namanya legenda mah ya wallahu alam ya, entah bener entah enggak ya, enggak tahu. Li'anna surata, karena sesungguhnya bentuk la tufituhu thaharah, tidak memfaedahi kesuciannya, tidak menyebabkan menjadi suci. Hina idin, di kondisi tertentu, lirik fiha, karena kelemahannya,
fanajisun maka hukumnya tetap najis ittifaqan secara sepakat ulama. Walaupun bentuknya kayak orang ya tetap dihukumi najis. Tapi dulu pernah katanya ada anak genderuwo ya, yang di TV Trans 7 apa dulu ya. Pernah ada kan ya? Ya kan pernah kan? Iya, kamera juga. Iya di Trans 7 kalau nggak salah saya dulu pernah melihat itu. Tapi wallahu alam ya. Katanya anak genderuwo katanya. Qala Al-Qulyubi, berkatalah Imam Al-Qulyubi, wa idza kana yantiku, ketika anak yang terlahir dari hewan najis mughalladhah tadi itu yantiku, bisa ngomong, wa yafhamu, dan paham omongan maksudnya, fal qiyasu, maka dikiaskan at-taklifu, beban hukum, li'anna manatahul karena sesungguhnya dasar beban hukum itu al-aqlu, punya akal. Maksudnya orang disebut mukallaf kena hukum itu kan kalau berakal. Orang yang nggak berakal ya nggak kena hukum mukallaf. Maka orang gila itu kan bebas. Bebas, orang gila mah bebas, mau ngapa-ngapain nggak ada hukum nih mas. Mau telanjang pinggir jalan, rumah orang ditipuk-tipukin ya bebas. Bebas. Makanya kalau ada orang kayak gitu kan digigit kayak orang gila aja. Wa amma maitatuhu, adapun ini nyebutnya bangkainya apa mayatnya? Kayaknya manusia tapi lahir dari anjing sama babi, ini bangkai. Wa hiya najisatun, maka hukumnya tetap najis al asliyah. Nadhron, karena melihat, li aslaihi, karena asal kedua asalnya yaitu bapak emaknya. Walau tawallada, seandainya terlahir baina mughalladin, antara hewan yang najis mughalladhah, wa hayawanin akhar, dan hewan yang lain, anjing kawin sama kambing kan mughalladhah anjing, terus yang lain hewan selain mughalladhah anjing umpama kambing, ghairu adamiyyin, yang bukan manusia, fahuwa najisun, maka hukumnya najis. Misalnya ada orang eksperimen punya kambing dikawinin, najis, fahuwa najisun, hukumnya najis. Makfuun anhu bittifakin, tapi ada yang mengatakan itu najisnya najis di makfu kalau lahirnya berbentuk kambing. Wa amal mutawallid, adapun yang terlahir baina adamayaini, dari dua-duanya manusia, jadi bapak emaknya manusia, fahuwa tahirun, maka semuanya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan suci. Suci ya suci, tidak membawa dosa ya tidak membawa najis. Badannya itu maksudnya tidak najis. Walaupun di agama lain anak terlahir itu kan membawa dosa, maka perlu di penebusan dosa. Nah, penebusan dosa itu yang disebut baptis. Ini benar Pak Yusuf ini? Benar saya? Iya. Saya pernah baca Injil sampai khatam, pernah nggak? Itu dulu waktu tahun 96 saya dari pesantren kan kemah. Kebetulan kemah tenda sebelah saya ini SMK Yosudarso. Yosudarso kan Kristen kan? Nah kebetulan itu pas lagi acara apa itu dia duduk sebelah saya. Kebetulan dia memang alim lah. Lah di tendanya itu dia bawa Injil. Ya saya minta, kata dia boleh nggak saya minta? Ya udah bawa aja. Nah, saya kasih Quran dia nggak mau, nggak bisa baca. Mau barter. Iya, saya barter. Itu terbitan tahun 93. Saya baca ya sampai khatam. Ya termasuk itu tadi. Yang saya ingat itu. Bahwa anak terlahir membawa dosa yang perlu dilakukan penebusan dosa dengan dibaptis. Tapi nggak tahu Injilnya hilang. Dulu pernah tahun 96 itu tanggal.
Lah tapi dalam Islam walaupun itu terlahir dari hubungan yang terlarang, anak tetap suci. Makanya sebutan anak haram itu kurang pas ya. Yang haram itu kan kelakuan bapak mamanya. Kalau bocahnya mah tetap suci, nggak ada anak membawa dosa, itu nggak ada. Walaupun terlahir dari hubungan. Walau kana ala suratil kalbi, walaupun seandainya anaknya itu berbentuk anjing. Seandainya ya. Kalau di medsos sih sering kadang ya katanya, tapi entah bener apa enggak, kadang saya kalau di medsos itu yakin nggak yakin. Ada anak terlahir bentuknya kayak ini gitu ya. Nah, fa idza kana yantiqu wa yaqilu, kalau dia yang terlahir dari bapak emaknya manusia tapi lahirnya anjing tadi itu, kalau dia yantiqu bisa ngomong, wa yaqilu dan berakal, faqala ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan yukallafu, maka dia termasuk mukallaf. Mukallaf itu wajib ibadah. Li'anna manatot taklifi, karena sesungguhnya dasar dibebankannya hukum al-aqlu itu akal. Bukan bentuk fisiknya, bukan, tapi akalnya. Biar bentuk fisiknya gagah, gede, tinggi, tapi kalau akalnya cuma 6 on ya enggak wajib. Kalau ditanya itu yang tanya malah yang bingung. Dari mana mas? Udah nikah dia? Aslinya nggak boleh tuh, ya denger. Cuman ya itu nggak nyambung diajak ngomong. Cuman 6 on kan kurang 4 on malah. Nah, itu nggak kewajiban hukum, biar gagah, gede, tinggi, ganteng, nggak kewajiban hukum. Wa maujudun fihi, yang akal itu ada di dalam tadi itu anak yang terlahir dalam bentuk kayak itu. Wakanda, dan begitu juga al-mutawallid yang terlahir baina syataini, dari 2 ekor dari kambing. Wa huwa ala suratil adami, seandainya lah kok ada kambing lahiran bentuknya kayak manusia. Itu kadang juga ada yang pernah ya di Jawa Timur apa di mana dulu katanya itu, badannya tetap kayak kambing tapi palanya mirip kayak orang, tapi nggak bertahan lama, mati. Idza kana yantiqu wa yaqilu, ketika ia walaupun pinter ngomong, pinter akalnya, ini perlu pendapat ini mas, serem nih. Wa yajuzu, boleh dzabhuhu, menyembelihnya, wa akluhu, dan memakannya. Lah poyo tegel ya umpama wajahnya kayak orang. Wa insara khatiban, walaupun ia bisa jadi khatib, wa imaman, jadi imam. Imam potong makan. Walidzakila, maka sampai ada ucapan lana, kami itu khotibun, punya khotib, yudbaku, yang disembelih, wa yukalu, dan dimakan. Lagi lari dipotong tahu. Mas'alatun, ada satu masalah. Lau irtadoa, seandainya nyusu nanti nyusu ya. Jadiun anak kambing, ada anak kambing nyusu. Wahwa adzakaru, jadiun itu adalah wahwa adzakaru min auladil ma'izzi, yaitu anak kambing yang jantan gitu. Lah seandainya ada anak kambing nyusu kalbatan ke anjing betina, au khinzirotan, atau celeng betina. Lah itu kambingnya itu dihukumi apa? Ini ada kambing nih, nyusunya ke anjing atau babi. Atau ke babi. Kambingnya kan hewan halal. Lah sementara dia nyusunya ke hewan yang najis, mughalladh.
junuk. Apa urusannya pada junuk? Lah keprimen ya. Ini kayak yang pertama tadi Pak. Sekarang lah. Haram lah, najis. Haram ya? Ya nggak tahu, belum dibaca itu. Kayak yang pertama tadi kan apa ya? Nah ini kan kambing, ya asli kambing. Ya, karena mungkin satu kandang. Nah, terus dia nyusunya ke anjing umpama. Nah, kalau kambingnya kan asli hewan yang halal. Sementara anjingnya hewan haram, najis, mughalladhah. Lah kalau kayak gitu gimana? Nah, fana batalahmuhu ala labaniha. Maka tumbuhlah dagingnya karena disusui oleh anjing itu. Au apa itu? Tak rok ba ya, yo. Bener Pak Ji? Iya. Hilang nih, hilang. Ya? Hilang gak kelihatan. Hilang. Yang lain. Tak rok ba ya, ya yang enggak pakai titik, yo. Iya, nggak pakai. Taruh. Ini ada titiknya. Yang iya-nya loh. Iya enggak. Iya kan enggak pakai titik kan? Enggak pakai titik. Roba itu mendidik. Taroba diajari gitu ya. Jadi kambing yang nyusu ke anjing tadi ya bisa jadi gede, ya bisa lari-larian apa-apa ya karena didikan anjing kan gitu ya. Nah, wasamina dan kambingnya gemuk minhu karena susu anjing itu. Jawabannya di situ lam yanjus, tidak najis. Boleh berarti. Nah itu jawabannya lam yanjus, tidak najis alal as-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Kalau tadi itu kan anjing kawin sama kambing yang tepat, maka hasilnya najis. Kalau ini kambing udah asli kambing, lahir dari bapak mak kambing, hanya nyusunya yang ke anjing, maka hewan itu tetap dihukumi suci. Ya sama kayak misalnya hewan yang kita makan, itu kan makan kotoran juga kan? Ayam, itu kan makan kotoran kan? Apalagi lele. Oh iya. Kan? Lele kan makannya apa? Kadang malah dikasih jamban ya. Padahal kan itu dibesarkan dengan cairan Najis kan? Lah iya, tapi lelenya iya, ya sama sama ini. Lah iya, ayam yang kita piara kalau di kandang sih mungkin makanannya kur ya. Tapi kalau ayam yang lepas, ada bangkai dimakan, ada apa yang dimakan ya ayam kan. Lenong becukai itu makan. Lenong becukai yang kuning-kuning. Nah iya kan, karena hewannya itu suci, walaupun makanannya itu tetap suci. Tumbuhan yang kita tanam nih, yang buat pupuk kok. Iya. Dari apa tahu. Mangganya ya manis aja ya. Semakin dipupuk dengan itu makin manis. Pupuk kandang. Tapi ini loh, yang hati-hati Pak, begini Pak. Kalau kita beli pupuk itu kan barang najis. Iya. Sementara dalam fikih tidak boleh memperjualbelikan barang najis. Maka ketika kita beli pupuk, akadnya jangan jual beli. Iya, yang kompos itu kan asalnya dari barang najis kan. Lah sementara dalam fikih ini kan tidak boleh memperjualbelikan barang najis. Kalau mutanajis boleh. Mutanajis itu barang suci tapi kena najis. Ya misalnya kayak ini gelas, ini kan barang suci tapi mungkin kena kotoran, namanya mutanajis, ketika dicuci bersih. Lah kalau najis itu selamanya tetap najis. Ya iya tuh, makanya itu nggak boleh diperjualbelikan. Maka ketika kita beli itu, ya bukan beli statusnya, akadnya ya ganti ongkos. Makanya jangan beli itu dong, jangan. Tanya aja itu berapa. Itu maksudnya itu dalam pikiran kita itu ongkosnya berapa. Misalnya sekarung itu 10.000, ya udah. Kita niatnya bukan beli tapi ganti ongkos dia
keracik itu dan lainnya. Karena memperjualbelikan barang najis nanti suatu saat kita sampai kita berbuyuk bab jual beli fikih muamalah namanya itu dilarang. Haram hukumnya memperjualbelikan barang najis. Bukan mutanajis loh ya. Kalau mutanajis masih boleh. Nah, itu tadi kembali. Jadi ya kambing yang nyusu ke hewan walaupun hewan najis maka kambingnya itu tetap halal alias suci. Ya enggak bedanya makanan yang kita makan sehari-hari. Ikan apa makannya opo ya. Tunggu-tungguan ini jambu enaknya makan. Pupuknya opo. Mangganya Pak Haji Muanis pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, satu faidah. Nukila dinukil, menukil. Nukila dinukil atau nakola, dibaca nakola. Nakola menukil atau menukil itu artinya mengutip. Ba'duhum sebagian ulama anna kullal kilabi sesungguhnya setiap anjing itu najisatun najis illa kecuali kalba ahlil kahfi anjingnya ashabul kahfi. Ini saya pernah di debat sama security, saya kehabisan akal. Ada security masjid tapi dia nggak pernah sholat. Dia kerja udah puluhan tahun di masjid itu tapi belum pernah sholat. Nah satu hari selesai saya isi pengajian, saya tanya, saya pura-pura nggak tahu padahal saya udah diceritain sama ketua masjidnya. Ketua masjidnya cerita, saya itu bingung dengan karyawan satu orang yang belum mau sholat. Yang mana pak orangnya? Yang itu tuh. Saya samperin kan di posnya. Sampai saya sambil mau ngambil motor, bang belum sholat udah jam 2. Belum Pak Ustaz. Udah jam 2 loh bang. Enggak saya emang belum sholat. Udah dari wah entah kapan. Jujur ya? Jujur memang dia nggak sholat. Nah, kenapa nggak sholat? Gini loh Pak Ustaz. Itu ashabul kahfi. Anjingnya yang jagain ashabul kahfi itu aja masuk surga. Paham ya? Lagi kayak masjid. Iya. Ya, anjingnya yang jagain ashabul kahfi tidur. Itu jagain kan tidur loh, Pak. Masuk surga apalagi saya. Saya ini jagain orang sholat. Mosok nanti orang-orang yang pada sholat itu masuk surga saya enggak diajak. Oh iya bener Pak, bener. Saya langsung ya udah saya pamit pulang. Kalah debat saya. Ya wah kalah Pak. Ya bener Pak, bener. Sampai sekarang semenjak saat itu saya enggak pernah ngajak sholat dia lagi. Kalah pinter. Lah gimana nggak pinter? Masjid itu kan masjid gede. Masjid gede itu kan tiap hari ada pengajian. Pagi, sore, siang, malam ada lagi. Sementara dia security. Mesnya di situ. Dengar terus kan pinter. Harus jawab, emang situ anjing. Ya kata dia anjing aja masuk surga apalagi saya yang manusia kata dia. Oh iya. Hormat. Ya kan? Jagain motornya ini. Nah itu jagain anjing, jagain orang tidur aja masuk surga. Ini saya jagain orang sholat loh. Iya, pinter kowe bang. Wong Jombang bang tanggamu. Orang Jombang cuma dapat nikah istri orang mana ya? Orang Sunda kayaknya. Om dia kalau pulang kampung itu ke Cikampek bukan. Kalah pinter Mas Kuridi ya. Nah, dia tiap hari dengar pengajian 2 kali 3 kali. Ya Allah. Semua anjing itu najis kecuali anjingnya ashabul kahfi. Fa innahu maka sesungguhnya anjingnya ashabul kahfi itu tahirun suci. Wa yadkhulu dan masuk al-jannata surga. Itu anjingnya ashabul kahfi yang rela ditimpukin sama tentara Romawi untuk melindungi ashabul kahfi. Sampai konon kan kakinya yang belakang itu apa itu? Kalau orang Jawa bilang pengkor. Matang. Ya pengkor kan kalau orang Jawa, kalau orang Betawi apa Pak?
sama ya, engkor. Ya karena melindungi Ashabul Kahfi itu yang tertidur selama kurang lebih 300 tahun. Summa kemudian tawakuf itu artinya tidak ada keputusan yang jelas. Fi makna toharotihi dalam makna sucinya anjing Ashabul Kahfi itu. Hal apakah aujadahullahu ta'ala Allah mewujudkannya anjing itu tohiron memang suci, au salbuhu atau Allah menghilangkan kenajisannya, au salbuhu atau Allah menghilangkan ausofan najasati sifat-sifat kenajisannya. Faqala al-Bajuri maka berkatalah Imam al-Bajuri wa dhahiru as-sani. Zahirnya pendapat yang kedua Allah menghilangkan sifat kenajisan. Ini kan bahas najis mughalladzah kok berkali-kali pertemuan ya. Iya. Panjang amat ya. Untuk 2 lembar. Kemudian najis yang kedua al-mukhaffafatu, namanya najis mukhaffafah. Yaitu baulus sobi, air kencingnya anak laki-laki. Dunas sobiyati, bukan anak perempuan, wal khunsa ataupun bencong. Khunsa itu maknanya orang yang punya 2 kelamin, bukan bencong. Kalau bencong itu kan Sobirin jadi Sabrina ya, orangnya nggak ada. Sobirin jadi Sabrina. Khunsa itu orang yang punya kelamin ganda, itu namanya khunsa. Alladzi yang bayi laki-laki itu lam yata'am belum pernah makan bi fathi awwalihi dengan membaca fathah huruf yang pertama ya-nya yat'am wasalisihi dan yang ketiga berarti huruf ya dan ainnya yang dibaca fathah berarti lam yat'am. Ai artinya lam yakul belum makan walam yashrab dan belum minum ghairal labani selain susu. Tapi sekarang apa ya ada bocah sampai umur 2 tahun belum makan apa-apa kecuali susu. Ada? Enggak ada. Enggak yang selain susu. Enggak makan. Enggak maksudnya Selain susu. susu doang yang kayak sprite apa? Asi. Apa biskuit itu enggak? Kayak promina. Kalau makan dia udah bisa balik lagi. Nah, yes, berarti itu najisnya tetap mukhaffafah itu kalau. Udah bisa jalan loh. Lah, cucu saya 2 tahun udah makan apa aja. Normal. Loh, kadang bocah baru lahir udah dicekokin pisang. Udah makan apa aja. Kalau yang sekarang Promina apa ya udah recikan. Lah kalau ada bocah sampai umur 2 tahun anak laki-laki, tapi kalau perempuan enggak loh ya. Oh, enggak, tetap. Ini yang dimaksud adalah laki-laki. Tapi walau apa kandungan dalam tubuh kok bisa beda ya. Dalam fikih dihukumi beda loh. Sama-sama bayi. Kalau laki-laki air kencingnya dihukumi mukhaffafah, tapi kalau perempuan mutawasithah. Ini butuh penelitian. Kenapa air kencingnya laki-laki dan perempuan yang bayi kok dihukumi beda? Tapi kalau udah sama-sama dewasa sama. Ya mungkin ada alasan tertentu bahwa anak. Dunas itu kan tadi dunas sobiati bukan anak kecil yang perempuan, wal khunsa atau bencong. Khunsa itu kelamin ganda, bukan bencong sebetulnya ya. Yang anak itu belum pernah konsumsi apa-apa, belum makan, belum minum ghairul laban kecuali susu. Lah kalau susunya susu sapi gimana? Kan mayoritas sekarang susu sapi ya. Iya. Bukan susu maknya ya. Susu maknya kan kadang paling cuma berapa bulan udah berhenti ya. Kadang pakai doang, kan tinggal kerja. Ailit taghadzi artinya untuk konsumsi. Nah itu loh. Ada keterangan nanti. Wala farqa dan tidak dipisah alias sama saja. Bainala bani ummihi antara susu ibunya wa ghairihi dan selain ibunya.
selain ibunya itu kan di zaman dulu, di zaman budaya orang Arab itu, orang-orang yang mampu itu kan tidak menyusui anaknya, tapi anaknya itu disusui orang lain kemudian dibayar. Ya kayak Rasul sendiri itu kan begitu lahir yang menyusui kan Suwaibah namanya, hanya bertahan bentar kemudian diganti Halimah Sa'diyah, kemudian setelah disapih baru dikembalikan ke ibunya. Baik itu yang menyusui ibunya atau selain ibunya, berarti ya sama saja. Wala dan tidak bainal labanit tohiri antara susu yang suci wan najisi dan susu yang najis, walau min mughalladin, walaupun dari najis, hewan najis mughallad. Yang penting pokoknya judulnya susu. Misalnya maknya nggak keluar air susunya, mau bayar orang nggak punya duit, punyanya anjing lagi nyusuin, suruh nyusu kan. umpama tetap sama, hukumnya sama. Akhirnya air kencingnya tetap najis mukhaffafah. Walau min wa in wajaba, walaupun wajib tasbiun famuhu minhu, walaupun wajib asal habis nyucu bibirnya suruh nyuci 7 kali. Lah ya kan nyusu kan nempel kan gitunya. Iya kan berarti najis kan. Lah kalau najis berarti kan dicuci 7 kali. Berarti asal habis nyusu cuci 7 kali. Lambenya menyon. Lah ya 7 kali salah satunya dicampur pakai ledes. Lah ini maksudnya kalau najis mukhafafah itu kan cara mensucinya gampang, asal disiram juga, nggak perlu dikucak-kucak, nggak perlu diapa, asal pokoknya digerojok. Ya, asal yang penting air ngalir udah suci. Cuman ya itu najis mukhafafah itu hanya satu itu, air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali susu, baik susu ibunya atau susu yang lainnya, yang penting pokoknya jenisnya susu. Lah cuman sekarang susu formula itu kan udah campurannya macam-macam. Lah campuran macam-macam itu yang dipermasalahkan. Lah ini yang dimaksud di sini adalah yang penting susu murni, yang pokoknya asli susu lah, yang tidak campur aneh-aneh. Lah kalau susu sekarang Sudah campur kayak PDAC apa lagi, pisang, apel. Nah, iya kan berarti kan udah ada yang lain, berarti yang najisnya udah tidak mukhafafah lagi, udah mutawasito. Kalau mutawasito kan cara nyucinya harus hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Warnanya hilang kalau misalnya itu ada warnanya. Kalau nggak ada warnanya, baunya hilang. Kalau nggak ada baunya, rasanya. Nggak rasa kan harus dijilat. Maksud asal udah asap-asap, sepet-sepetnya hilang. Lah najis itu kan dibagi menjadi 2 juga. Ada najis hukmiyah, ada ainiyah. Ainiyah itu najis yang masih kelihatan barangnya itu. Misalnya mohon maaf ya, misalnya itu ya masih kelihatan nya. Itu namanya najis ainiyah. Lah itu cara mensucinya, yo barangnya hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Ada najis namanya hukmiyah. Hukmiyah itu najis yang barangnya sudah tidak ada. Cuman kita tahu di situ tadi ada najis dan belum dibersihkan. Misalnya kayak air kencing. Misalnya anak kita kencing di karpet sini. Kan barangnya udah nggak ada kan? Uang udah langsung terus nyerap. Nah, itu namanya najis hukmiyah, yang hanya dihukumi najis tapi barangnya najis sudah nggak ada. Tapi tetap dihukumi najis, wong kita tahu kencingnya itu di situ, belum kita cuci. Kalau kita ambunya yo, nah, tapi barangnya udah nggak ada, itu namanya najis hukmiyah. Dihukumi najis, tapi barang najisnya sudah tidak ada.
Lah kalau aininya itu barangnya masih ada. Nah, iya. Yang barangnya masih ada itu namanya aininya. Kalau barangnya udah nggak ada itu namanya hukmiyah. Hanya dihukumi najis tapi barangnya sudah tidak ada. Qala Asy-Syarqawi karena beliau nyampe koma, nyampe titik, wallahu a'lam bishawab.